Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herlin Lailatul Syarifah, kelas 12 RPL SMK Cendekia Singaparna. Kali ini kita masuk pada tahapan 14 sampai 18, yaitu membuat fungsi detail untuk form detail siswa, form kelas, form petugas, form SPP, dan form pembayaran. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Sekarang kita masuk ke dalam proyek kita terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah berada di halaman controller SPP admin. Di sini kita membuat fungsinya dulu dengan nama fungsi detail siswa, detail kelas, detail petugas, detail SPP, dan detail pembayaran. Kita copy dari sebuah codingan detail yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, dimulai dari proses detail yang sudah saya tandai. Nah, di sini terdapat yang pertama itu ada public function. Detail siswa ini adalah sebuah function detail di bagian tabel siswa. Kemudian di bawahnya ada sebuah data array string data sama dengan ada base URL. This base URL itu fungsinya untuk memanggil nilai base URL di dalam sebuah project. Kemudian judul navbar aktif, logo, user foto, dan side 1 hingga side 6 itu adalah sebuah barisan sidebar di dalam web browser. Nah, side 1 misalnya itu bernama siswa, side 2 petugas, side 3 side 4, dan side 5 hingga side seterusnya. Nah, kemudian ada isi tabel siswa model itu untuk memanggil nilai yang ada di file siswa model, get siswa, ID siswa, kemudian ada J petugas, J siswa, J kelas, J pembayaran, isi kelas, isi SPP. Itu juga untuk memanggil nilai yang ada di kelas model dan SPP model. Kemudian if empty dapat data isi tabel. Nah, itu artinya sebuah decision atau pemanggilan percabangan, yaitu jika data yang dipanggilnya kosong, maka akan menampilkan kontak dialog bernama data tidak ditemukan. Kemudian return view siswa, detail siswa, string data itu adalah nama file yang akan dikeluarkan di bagian data siswa ini, yaitu di detail siswa, folder siswa, dan string data tadi. Nah, kemudian di bawahnya ada public function detail siswa, petugas itu juga sebuah fungsi detail ini di bagian tabel petugas. Kemudian public function detail pembayaran itu juga sebuah fungsi detail di bagian tabel pembayaran. Setelah itu di bawahnya juga ada function detail kelas, itu sebuah fungsi detail untuk tabel kelas. Kemudian yang terakhir public function detail SPP itu untuk melakukan fungsi detail di bagian tabel SPP. Nah, setelah kita membuat function, maka kita setelah ini akan membuat sebuah file folder atau file view dengan nama detail SPP, detail kelas, detail pembayaran, detail petugas, detail siswa. Nah, ini adalah sebuah file view yang akan dikeluarkan ketika kita mengklik detail di masing-masing halaman web tabel tersebut. Kemudian kita klik new file dan tulis buat sebuah file baru dengan nama yang pertama itu detail kelas untuk bagian tabel kelas di folder kelas. Kemudian setelah itu kita buat new file lagi dengan nama detail pembayaran di dalam folder pembayaran. Kemudian kita buat lagi satu file dengan nama detail petugas di dalam folder petugas. Kemudian detail siswa di dalam folder siswa dan detail SPP di dalam folder SPP. Nah, setelah itu kita akan memulai atau mengcopy sebuah file view untuk bagian detail yang pertama, detail kelas. Kita ambil dari sebuah file atau codingan detail kelas di codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya di sini. Kita copy dan paste. Kemudian detail pembayaran kita juga mengcopy dari sebuah codingan yang sudah saya siapkan untuk detail pembayaran. Kemudian file petugas, kemudian detail siswa kita copy. Nah, sekarang kita sudah memiliki file detail untuk masing-masing tabel. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam penulisan tabel, di sini ada sebuah aksi delete dan update di dalam file view detail.
Kemudian di sini ada aksi tambah juga. Nah, ini maksudnya di dalam ketika kita mengklik detail, maka di dalamnya detail itu ada sebuah fungsi atau aksi lagi bernama delete, update, dan tambah seperti itu. Di sini juga ada seperti itu. Yang perlu diperhatikan, karena kita itu menggunakan server XAMPP, maka di awal penulisan hyper ini harus ditulis sebuah kode PHP dengan nama string base URL. Nah, kemudian kita buka. Kita akan mencoba menampilkan fungsi detail dari masing-masing tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian, yang pertama di petugas. Nah, ketika kita mengklik file, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada fungsi delete, update, dan di atasnya ada tambah beserta tombol pencarian. Nah, kemudian setelah itu di tombol siswa atau menu siswa ini ketika mengklik detail akan muncul sebuah tampilan tabel dengan aksi detail. Nah, di sini masih kosong karena tahap ini belum membuat fungsi delete dan update. Jadi, ketika kita mengklik delete dan update, maka di dalam folder tersebut belum menampilkan sebuah respon dari browser atau project kita seperti itu. Nah, ada yang terlewat dalam penjelasan yang saya lakukan. Jadi, tadi itu ada route yang menjadi perantara penghubung antara project dengan web browser. Nah, saya lupa menjelaskannya tadi. Nah, di route ini sudah menyiapkan sebuah route add itu sama seperti get. Nah, ini untuk menambahkan rows baru, kemudian admin siswa detail /segmen. Nah, segmen itu berfungsi untuk memanggil sebuah parameter atau variabel ke dalam suatu metode di dalam controller, kemudian SPP admin itu nama. Sekian tutorial video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.